Oke, lalu eh, gimana dengan banyaknya masalah, dengan banyaknya celah keamanan ini? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita perlu menghindari Zoom ini? Ya kan? Kalau saya sebagai praktisi security, cuman bertanya kepada Anda gitu loh. Jika ada orang yang Anda memiliki karyawan yang performanya sangat baik, dia bisa menciptakan produk yang sangat baik, terbukti mengalahkan karyawan-karyawan lain, ya kan? Lalu dan produk itu memenangkan hatinya perusahaan, ya kan? Lalu sekarang karena sudah memenangkan hatinya perusahaan, tapi karena produk itu memiliki satu kelemahan, ya kan? Lalu perusahaan langsung memutuskan untuk wah aku pakai produk lain aja yang ngakunya nggak punya kelemahan gitu, ya kan? Tanpa ngobrol dengan karyawan itu, ya kan? Nah, logikanya kan Anda ngobrol dulu dengan karyawan itu. Kenapa produk kamu nih bermasalah? Bisa nggak kamu benerin? Harusnya kan begitu, ya kan? Bukan langsung, produk jelek, langsung pindah. Emangnya ada jaminan kalau kamu pindah ke produk karyawan lain, terus nggak jelek, pasti bagus gitu. Yang kenyataannya malah karyawan yang pertama ini malah memberikan produk terbaik, ya. Nah, ini kasusnya sama dengan Zoom. Zoom memenangi persaingan video conference de facto, ya kan? Sebelum COVID, sebelum work from home, dia adalah video conference yang paling populer, ya kan, di kalangan enterprise, ya kan. Nah, sekarang pertanyaannya cuman apakah mereka mau mengakui? Itu poin paling penting. Apakah dia mau mengakui dia lemah? Yang kedua, apakah dia mau memperbaiki itu? Itu saja kalau dari sisi praktisi security. Karena poin pertama adalah kalau memang kita ada kesalahan, kita akui, ya kan? Kita akui, lalu evaluasi kesalahannya apa, lalu dibenarkan kesalahannya. Nah, dari proses itu, ya kan, akan tercipta celah keamanan ditemukan, ditutup, ditemukan lagi, tutup lagi, temukan, tutup lagi. Nah, saya bilang, saya hari ini deja vu. Deja vu kenapa? Saya ingat Microsoft Windows, ya kan. Pada saat Windows dulu merajai pangsa sistem operasi di PC, ya kan. Dia terkenal sebagai sistem operasi yang paling diklaim ya, dituduh sistem operasi yang paling rentan terhadap serangan virus, ya kan. Dan memang itu paling sering diserang virus. Tetapi sebenarnya diserang virusnya kan apakah karena Windows-nya rentan? Nah, hari ini kita tanya, yang paling rentan diserang virus siapa? Bukan Windows. Hari ini yang paling rentan diserang virus adalah Android. Dan Android itu under apa? Android itu dibuat berdasarkan Linux, di mana waktu itu digadang-gadang Linux itu yang lebih secure dari Windows. Nah, kenyataannya sekarang apa? Android yang paling rentan diserang virus. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bukan aplikasinya yang rentan diserang virus atau tidak, yang populer itu yang akan diserang. Jadi Windows waktu itu paling populer akan diserang karena orang akan menyerang paling populer. Dia effortnya sama tapi hasilnya maksimal karena diserang ratusan juta user. Sekarang Android yang paling populer. Kenapa? Karena dia lebih populer dari Windows. Dia akan diserang. Nah, hari ini gilirannya Zoom, ya kan? Dia diserang, ya kan? Nah, yang penting kita lihat hari ini Windows termasuk yang salah satu yang baik. Tiap ada celah keamanan dia tutup, tiap ada celah keamanan dia tutup. Kalau proses ini berjalan untuk waktu cukup lama, lama-lama celah keamanan makin sedikit gitu. Dan kita nggak bilang bahwa sistem operasi lain lebih aman, enggak. Apakah tidak punya celah keamanan? Punya, cuman ada nggak sih orang yang berminat untuk menyerang kamu, itu aja gitu. Nah, itu terjadi dengan Zoom karena dia paling populer. Sekarang semua mata tertuju pada dia, semua kelemahan dikeluarkan gitu loh. Nah, kita lihat ya kan, bagaimana tanggapannya dia. Nah, lihatlah si Eric Yuan, dia keluarkan surat kok. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan hal ini dan dia buktikan ada celah keamanan dia tutup, celah keamanan dia tutup, kebijakan yang dulunya aman untuk pengguna enterprise dan tidak aman untuk pengguna umum dia ganti. Ya kan? Jadi contohnya misalnya dia berikan ada password di dalam meeting room, ya kan? Terus ada waiting room. Jadi sebelum masuk kamu mesti dilihat dulu, disetujui dulu oleh admin. Sebelumnya nggak ada.
itu kan sudah membuktikan bahwa si pembuat aplikasi ini sadar, ya kan, bahwa dia mengakui itu poin pertama, dia ngakuin wah memang ada celah keamanan. Gue dulunya untuk enterprise, ya kan, sekarang untuk umum, gue mau memperbaiki, tolong kasih gue waktu, ya kan. Nah kalau kalian masih mau berpindah ke yang lain ya silakan, ya kan. Tapi apakah kalau berpindah ke lain akan ada jaminan bahwa mereka juga akan secure, ya kan? Ya, kenyataannya di dunia ini tidak ada aplikasi yang secure. Kira-kira sih prinsipnya begitu.